Salam, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang kasih Tuhan. Kita pada hari ini akan mulai ibadah, yaitu ibadah online dengan menggunakan tata kebaktian yang pertama. Bapak Ibu, mari kita undang untuk bangkit berdiri. Saudara, kebaktian hari ini kita awali dengan keyakinan bahwa pertolongan kepada kita adalah dengan nama Tuhan. Ia memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang kasih Tuhan, kita akan mendengarkan nat pembimbing dalam kebaktian hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit di bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu.
Bapak Ibu serta saudara yang kasih Tuhan, Bapak Ibu persilakan duduk. Kita berdoa untuk mengucap syukur pada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, tidak henti-henti kami untuk mengucap syukur. Di pagi ini Kau telah anugerahkan berkat-berkat yang tak terhingga, sehingga di pagi ini kami selaku anak-anak-Mu telah berkumpul kembali untuk mengagungkan nama-Mu. Sertai kami ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhir dalam ibadah ini, agar supaya ibadah ini berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dan ya Allah, pada pagi ini kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang masih di perjalanan, sertai mereka supaya sampai ke tempat ini dengan selamat dan bisa bersama-sama untuk beribadah memuliakan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih doa syukur kami ya Bapa, dalam kasih Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang kasih Tuhan, kita akan mendengarkan hukum Allah yang terambil dari perjanjian baru, yaitu dari Roma 13 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini firman lain maupun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak pernah berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Amin.
Bapak, Ibu, serta saudara yang kasih Tuhan, kita akan mengaku pengakuan dosa. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Karena itu marilah kita mengaku dosa kita di hadirat Allah kita secara bersama-sama, diawali dengan pengakuan dosa pribadi di dalam hati dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Kita ucapkan bersama-sama, ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami, ya Tuhan. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Kasihanilah kami, ya Kristus. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Amin. Saudara, dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita. Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara, demi nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatan hanya dalam Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosa saudara. Amin.
Bapak, Ibu, serta saudara yang kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bacakan Mazmur secara berbalas-balasan dari Mazmur 89 ayat 20 sampai dengan ayat 37. Dan diakhiri dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 48. Mazmur 89 ayat 20 sampai dengan 37. Pernah engkau berbicara dalam penglihatan telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan. Telah kutinggikan seorang pelikan dari antara bangsa itu. Aku telah mendapat Daud hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap dengan dia. Bahkan tanganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyerapnya. Dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia. Dan oleh karena namaku, tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut. Dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku, engkau. Allahku dan gunung batu keselamatanku. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya. Dan perjanjianku teguh bagi dia. Aku menjamin akan adanya anak cucunya sampai selama-lamanya. Dan tahtanya seumur langit. Jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku, dan mereka tidak hidup menurut hukum. Jika ketetapanku mereka langgar, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada, dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya. Dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku. Dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan berubah. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya. Dan tahtanya seperti matahari di depan mataku. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat pertama sampai ayat yang ke-14a. 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai 14a. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami bersyukur untuk kesempatan di saat ini. Dalam keterbatasan kami, dimanapun kami berada, ketika kami harus beribadah secara daring, kami harus terpisah dengan jarak, kami tidak bisa bertemu dengan saudara-saudara kami dalam persekutuan di gerejamu. Namun Tuhan, dalam keterbatasan kami rindu untuk mencari suara-Mu. Kami rindu untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan melalui pembacaan serta perenungan firman Tuhan, agar firman-Mu menguatkan kami di tengah berbagai hal yang sedang kami alami, di tengah berbagai harapan, di tengah berbagai situasi yang sedang kami jalani. Berkati kami sekalian Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, sehingga firman-Mu sungguh dapat menguatkan, menolong setiap kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. 2 Samuel pasal yang ke-7, ayat 1 sampai ayat yang ke-14a, demikian bunyi firman Tuhan.
ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu menggembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku menggembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba, untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku." Saudara-saudara, semakin jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca, terlebih yang merenungkan serta melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Haleluya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, selamat pagi, salam sehat bagi kita sekalian, salam di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara, 20 tahun yang lalu, saya mengambil keputusan untuk masuk sekolah teologi. Situasi yang sedang terjadi pada saat itu adalah situasi yang begitu berat bagi keluarga saya. Situasi yang penuh dengan pergumulan. Usaha orang tua pada tahun 2001 itu mengalami kolaps yang luar biasa, sehingga usaha bangkrut, lalu kemudian hutang begitu besar, rumah dijual pun gak laku-laku, lalu kemudian ditambah pergumulan keluarga,
adalah salah satu kakak saya yang jatuh sakit sampai meninggal dunia. Ditambah ada kakak saya yang lain yang harus drop out dari kuliah karena tidak sanggup untuk membayar biaya perkuliahan lagi. Kakak saya yang lainnya ada yang sampai dalam pergumulan pacaran dengan yang berbeda agama, bertengkar tiap hari dengan orang tua sampai akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah tinggal bersama dengan bibi saya. Nah, saudara, dalam situasi yang begitu berat bagi keluarga saya, bagi orang tua saya, rasanya saya ingin memberikan suatu kabar yang menggembirakan, kabar yang menyenangkan bagi mereka. Ibaratnya saya ingin memberikan seperti tetesan air di padang gurun yang gersang gitu. Memberikan sedikit kabar bahagia bagi mereka dengan mengatakan, "Pak, Ma, saya mau jadi pendeta. Saya mau masuk sekolah teologi." Dan tentu mendengar ucapan saya, orang tua saya begitu senang sampai bapak saya itu nganter saya untuk daftar sekolah teologi di Jogja. Nah, tapi rupanya saudara, keinginan saya, maksud saya ditolak. Saya tidak diterima di sekolah teologi tersebut. Saya kemudian bertanya-tanya kepada Tuhan, "Tuhan, kok niat baik seperti ini Tuhan tolak? Kok berita yang menggembirakan bagi orang tua saya di tengah berbagai pergumulan ini, kok Tuhan tidak izinkan? Kok Tuhan, mengapa Tuhan tidak restui maksud baik saya ini?" Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya tidak tega menyampaikan berita bahwa saya ditolak di perguruan atau di universitas untuk teologi. Saya tidak tega menyampaikan ke orang tua, sehingga kemudian saya bilang, hari ini, tahun ini saya ditolak, tapi tahun depan saya akan coba lagi. Saya akan daftar lagi, ya, untuk menghibur orang tua saya. Gitu. Nah, saudara-saudara, setahun berlalu, badai di keluarga mulai mereda, mulai berlalu, keadaan mulai membaik. Lalu ketika tiba waktunya bagi saya untuk menepati janji saya pikir saya nggak akan diterima lagi lah gitu. Toh saya lakukan ini karena ingin menuntaskan janji saja gitu. Kayaknya hasilnya sama juga, nggak akan diterima gitu. Ternyata saya bingung sendiri ketika membaca pengumuman dari penerimaan mahasiswa baru pada saat itu 2002, ternyata saya diterima gitu. Saya pun berpikir dan saya terheran-heran, Tuhan, mau Tuhan apa sih? Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pernahkah saudara memiliki ide yang sangat baik, memiliki niat yang sangat baik untuk keluarga, memiliki niat, memiliki ide, memiliki pemikiran, gagasan yang bagi saudara gagasan yang terbaik bagi gereja, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara, tetapi ternyata tidak ada orang yang mendukung saudara, tidak ada orang yang memahami saudara. Bahkan rasanya seperti Tuhan pun tidak merestui niat baik kita. Padahal ini niat baik loh. Padahal ini murni dari kerinduan hati kita, murni bukan karena ada kepentingan pribadi, benar-benar pengen memberikan terbaik bagi keluarga saya, bagi anak-anak saya, bagi gereja saya, bagi bangsa saya. Tapi kok nggak ada orang yang memahami? Kok nggak ada orang yang mendukung? Bahkan Tuhan pun seakan-akan tidak mendengar, tidak mendukung saya. Nah, saudara yang terus kasihi, contoh yang paling dekat mungkin yang pernah kita alami adalah tentang kasus Ahok dengan permasalahan hukumnya. Ketika pada saat itu saya rasa banyak orang Kristen yang berdoa, Tuhan, ini orang baik Tuhan. Ini pemimpin yang hebat,
pemimpin yang jujur, tetapi kemudian dijerumuskan, tapi kemudian dijegal oleh orang yang tidak suka. Tuhan tolong bantu dia, selamatkan dia, bebaskan dari tuntutan hukum. Saya yakin doa kita pada saat itu ada doa yang demikian gitu. Kita berdoa agar Ahoklah yang kemudian yang akan menjadi pemimpin bagi bangsa kita. Tetapi rupanya yang terjadi kenyataannya tidak seperti yang kita harapkan. Orang yang begitu baik, yang begitu jujur, begitu tegas, ternyata keputusan pengadilan menjatuhkan hukuman kepada dia. Kita pikir dia akan menjadi pemimpin yang hebat, tapi ternyata kalah dalam pemilihan pilkada di DKI. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mungkin saudara dalam pengalaman sehari-hari pun pernah mengalami, misalnya di gereja, saudara punya ide yang bagus bagi pelayanan di gereja, saudara punya niat yang benar-benar tulus bagi perkembangan gereja, tapi kok nggak ada yang mendukung gitu. Nggak ada teman yang mendukung, nggak ada pendeta yang mendukung, bahkan mungkin penatua pun tidak mendengar. Gitu. Aduh, ini kok nggak ada yang dukung saya gitu. Bahkan rasanya Tuhan juga kok kayaknya nggak bantu saya. Padahal ini niat bagus, ini murni dari ketulusan hati saya. Gitu. Sehingga kemudian karena nggak ada orang yang mendukung kita, tidak ada orang yang mendukung niat baik kita, akhirnya ya udahlah, terserah. Saya nggak akan ikutan lagi. Saya punya niat baik seperti ini, nggak ada yang dukung, ya udahlah, silakan aja kerjakan sendiri. Saudara pernah mengalami seperti itu? Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jika saudara pernah ditolak, niat baik saudara, ide cemerlang saudara pernah diabaikan oleh saudara-saudara di sekitar kita, oleh orang di sekitar kita, oleh keluarga kita, bahkan niat baik saudara, gagasan baik saudara ditolak sama Tuhan. Maka saudara, pada bacaan kita saat ini, kita hendak melihat bahwa bukan hanya saudara yang pernah ditolak. Tuhan pun pernah menolak rencana niat baik yang dimiliki oleh Daud. Sebagaimana dalam bacaan kita saat ini, Daud pada saat itu sedang mengamati rumahnya. Dia melihat, waduh, rumah saya begitu bagus, begitu indah. Tapi kemudian ketika dia melihat keluar, ada sebuah kemah yang di situ adalah tempat di mana tabut perjanjian Allah berada. Aduh, saya tinggal dalam rumah yang begitu baik sekali, tetapi tabut perjanjian yang merupakan tanda kehadiran Tuhan dalam kehidupan umat Israel, yang merupakan tanda bahwa Tuhan hadir di situ, malah berada dalam sebuah tenda yang bukan permanen, tenda yang bisa dipindah-pindahkan. Sedangkan Daud berada dalam rumah yang permanen. Saudara, niat baik itu, gagasan itu ketika disampaikan kepada Nabi Nathan, maka Nabi Nathan pun langsung setuju, langsung mendukung dan mengatakan, apa saja yang dikandung oleh hatimu, apa saja yang kamu kehendaki, lakukan. Tuhan memberkati engkau. Karena Nabi Nathan pun merasa Tuhan pasti setuju gitu. Tuhan pasti menyertai, mendukung rencana yang baik ini. Tapi ternyata saudara, di hari yang sama, di malam yang sama, Tuhan datang kepada Nabi Nathan dan berfirman, katakanlah kepada Daud bahwa bukan dia yang akan membangun rumah bagiku. Tidak. Rencana Daud ditolak oleh Tuhan. Bukan, tidak, jangan. Katakan kepada hambaku Daud perkataan-perkataan ini. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika Tuhan menolak rencana yang begitu amat baik dari Daud ini, Tuhan kemudian mengatakan juga kepada
Nathan katakan kepada Daud, "Bukan engkau yang akan membangun rumah bagiku, tetapi keturunanmu yang akan mendirikan rumah bagiku." Dan bukan hanya itu pula, Tuhan kemudian menjanjikan bahwa Tuhan yang akan membuatkan rumah bagi Daud. Ketika harapan rencana Daud membikinkan rumah bagi Tuhan, Tuhan menolak, Tuhan menyampaikan, "Tidak, justru akulah yang akan membuat rumah bagimu." Tapi yang sedang Tuhan persiapkan bukanlah rumah berbentuk bangunan, tetapi yang sedang Tuhan persiapkan adalah rumah di mana kerajaan Daud akan tetap untuk selama-lamanya. Kerajaan Daud tidak berkesudahan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, mendengar penolakan dari Tuhan ini, Daud kemudian tidak berkecil hati. Tapi justru Daud kemudian dalam ayat selanjutnya, Bapak Ibu bisa melihat di ayat 18, perikopnya saja sudah dituliskan, doa syukur Daud. Rencananya ditolak, tapi kemudian Daud meresponnya dengan ungkapan syukur. Karena dia mendengar apa yang menjadi rencana Tuhan. Bahkan Daud mengatakan, "Aduh, siapakah aku Tuhan?" gitu. Sehingga engkau merencanakan sebuah rencana yang begitu hebat, begitu luar biasa, bahwa kerajaanku tidak akan berkesudahan. Gitu. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasih, pertanyaan yang bagi kita, mengapa Tuhan menolak rencana yang sungguh amat baik dari Daud itu? Padahal kalau kita buka Alkitab kita di 1 Raja-Raja 18 ayat 17, saya akan coba lihat di 1 Raja-Raja pasal 18. Maaf, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja. Ya, di 1 Raja-Raja 18 ayat 17 dan 18, ketika itu Salomo mengatakan demikian. Lalu Raja melanjutkan, "Ketika Daud ayahku bermaksud mendirikan rumah untuk nama Tuhan Allah Israel," perhatikan kata-kata ini. "Ketika Daud ayahku bermaksud mendirikan rumah untuk nama Tuhan Allah Israel, berfirmanlah Tuhan kepadanya, Engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku, dan maksudmu itu memanglah baik." Jadi saudara, dari teks ini kita diberitahukan bahwa ternyata Tuhan pun menyetujui, Tuhan pun setuju bahwa rencana Daud ini sangat baik. Gitu. Tapi mengapa Tuhan menolak rencana Daud yang begitu amat baik ini? Bukan karena Tuhan tidak suka, bukan karena Daud punya dosa, tetapi semata-mata karena Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik dari rencana Daud. Bukan karena Tuhan tidak setuju, Tuhan setuju. Bukan karena Tuhan memandang rencana Daud itu jelek, Tuhan mengatakan rencana itu baik. Tetapi aku punya rencana yang jauh lebih baik dari rencanamu. Itulah sebabnya ketika Daud ditolak oleh Tuhan, apa yang menjadi niat hatinya, rencananya, Daud tidak kemudian menjadi marah. Daud tidak kemudian menjadi pundung, mutung. Tetapi kalau kita menyaksikan bahwa sepanjang waktu sisa yang dimiliki Daud, ketika Daud tahu Tuhan menolak rencananya, tetapi tidak membuat Daud kehilangan niat baiknya. Waktu yang ia miliki, sisa waktu yang ia masih punya, ia pakai untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk pembangunan bait Allah.
Dia mempersiapkan berbagai kekayaan, berbagai bahan material yang diperlukan untuk pembangunan bait Allah. Meskipun dia tahu bukan dia yang akan membangunnya. Meskipun dia tahu bahwa dia mungkin tidak akan melihat pembangunan bait Allah. Dan memang demikian. Daud tidak melihat pembangunan bait Allah. Daud tidak melihat bait Allah itu berdiri dengan mewahnya, dengan begitu indahnya. Tetapi meskipun demikian, Daud tetap memiliki niat baik itu dengan mempersiapkan segala sesuatunya. Ya saudara-saudara yang Tuhan kasih, jika saat ini saudara merasa bahwa kebaikan hatimu, rencana baikmu, gagasan terbaikmu ditolak oleh sesamamu, bahkan ditolak oleh Tuhan. Dalam bacaan ini kita diingatkan, janganlah berkecil hati. Tetaplah memiliki niat baik itu. Tetaplah memiliki kebaikan itu. Tetaplah memiliki ide-ide yang cemerlang itu. Dan cobalah untuk mempersiapkannya. Karena rencana yang baik, ide yang baik, niat yang baik itu harus dipertahankan. Sehingga mungkin bukan kita yang mengerjakannya. Mungkin bukan kita yang melakukannya. Tetapi rencana yang baik itu, gagasan yang indah itu, niat yang begitu mulia itu. Satu saat nanti, mungkin orang lain yang akan melakukannya. Mungkin keturunan kita yang akan mengerjakannya. Yang pasti, rencana yang baik itu satu saat nanti akan terlaksana. Sehingga saudara-saudara yang Tuhan kasih, tetaplah miliki niat baik dalam diri saudara. Sampaikan itu. Jikapun orang menolaknya, jikapun Tuhan menolaknya, tetaplah menjadi orang baik itu. Tetaplah memiliki niat yang baik dan ide-ide yang baik itu. Sehingga ide saudara, niat baik saudara, tetap bisa terlaksana. Meskipun bukan saudara yang melakukannya. Saudara, dalam 1 Tawarik 28 ayat yang ketiga, Tuhan menyatakan alasan mengapa bukan Daud yang membangun bait Allah. Dikatakan dalam 1 Tawarik 28 ayat 3, karena Daud adalah seorang prajurit, tangannya penuh dengan darah. Sehingga Tuhan tidak ingin rumah Tuhan diingat sebagai rumah hasil kemenangan perang, di mana darah tertumpah. Sedangkan Salomo, anak Daud, adalah raja di dalam masa yang damai, tanpa peperangan. Sehingga rumah Tuhan akan diingat sebagai rumah kedamaian. Bukankah indah rencana Tuhan? Alasan Tuhan mengapa Tuhan menolak Daud. Bukan karena ide Daud buruk. Tetapi Tuhan tidak ingin rumahnya diingat sebagai pembangunan hasil dari peperangan, hasil dari darah yang tertumpah. Tetapi niat baik itu terlaksana oleh Salomo. Karena Salomo adalah raja dalam kedamaian, dalam masa-masa tanpa peperangan. Sehingga rumah Tuhan diingat sebagai rumah tempat kedamaian. Saudara, itulah sebabnya. Jangan berkecil hati ketika niat saudara, kebaikan saudara, ide yang luar biasa yang saudara miliki tidak dapat saudara laksanakan. Karena mungkin Tuhan punya alasan tersendiri. Dan alasan itu adalah Tuhan punya rencana yang terbaik. Kita tidak memahaminya saat ini. Tetapi ketika itu terlaksana, rencana baik saudara, niat baik saudara, pasti mendatangkan berkat bagi dunia ini, bagi saudara-saudara yang ada di sekeliling kita sekalian. Oleh karena saudara, tetaplah percaya bahwa hal-hal yang baik dalam diri saudara harus terus diperjuangkan, harus terus dipersiapkan, dan niat baik, gagasan baik, segala hal yang baik dari saudara haruslah diwariskan. Jadi apa niat baikmu hari ini? Peganglah itu.
perjuangkan itu. Tetapi perjuangkan bukan dalam rangka agar niat kita diterima oleh orang lain, agar niat kita paksakan agar diterima oleh Tuhan. Tetapi perjuangkan itu untuk menunjukkan karaktermu, bahwa engkau adalah orang baik. Sebagaimana niatmu, idemu adalah hal-hal yang baik. Kiranya Tuhan menolong dan berkati kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang kasih Tuhan, tibalah kita untuk mengucap syukur dalam bentuk persembahan. Namun sebelum persembahan dilakukan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Bapak, Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan ini dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, Kau telah mengaruniakan bagi kami segala perkara dalam Yesus Kristus. Kini kami datang dan membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan menguduskan persembahan ini, agar dapat dipergunakan dengan baik dalam membangun gereja-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, persilahkan duduk kembali.
Saudara-saudara, mari kita naikkan syafaat kita, dan di akhir doa syafaat kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berbagai berkat dan karunia yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berbagai hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, berbagai situasi yang kami alami. Semuanya itu memampukan kami untuk bertambah kuat di dalam iman pengharapan dan dalam kasih kepada Engkau. Bapa yang surga, dalam berbagai keterbatasan kami menaikkan ungkapan syukur kami serta permohonan kami. Kami ingin mendoakan bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam pergumulan kondisi kesehatan, di mana Engkau yang mengetahui apa yang sedang saudara-saudara kami alami. Sehingga biarlah Engkau yang memberikan kekuatan, penghiburan, keteguhan hati, sehingga saudara-saudara kami ini dapat menjalani berbagai keterbatasannya serta memiliki pengharapan bahwa Engkau yang akan senantiasa menolong dan memberkati. Kami mendoakan untuk Ibu Marta Uliha Siholan, untuk Bapak Oman Warso, Bapak dan Ibu Sukandikale, Saudara Simon Simatupang, Bapak Ponta Sihombing, Ibu Lisbeth Sihombing, Ibu Deti Rohaeti, Bapak Nicholson Dinaulik, Bapak Alex, Bapak Manahan Sihombing, Bapak JP Huta Barat, Saudari Grace Naya Zebua, Ibu Suhartati, Saudara Poltak Holomoan, Bapak Yoyon Yohanes, Ibu Garnasi, Ibu dari Ibu Deti, demikian juga Bapak Heri, dan demikian juga kami mendoakan bagi Ibu Pendeta bersama dengan Bapak Gatot dalam kondisi kesehatannya sekarang ini. Bapa dalam surga, biarlah Engkau yang menolong, memberikan kekuatan, memberkati makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi, sehingga mendatangkan pemulihan kesehatan bagi setiap saudara-saudara kami. Demikian juga untuk saudara kami yang lain yang kami tidak ketahui keadaannya, mereka yang dalam kondisi kesehatan yang lemah, biarlah tangan-Mu senantiasa menyertai, memberikan kekuatan. Kami berdoa untuk anggota jemaat kami yang berulang tahun di minggu lalu dan di minggu ini. Kami mendoakan untuk anak Amora Mutiara Hutasoid, anak Alula Kansa Rafani, Ibu Yemima Elizabeth Raga, anak Keira Stefani Pasaribu, anak Tio Adiatama J. Hutasoid, Ibu Prihartini Busdey, dan Ibu Hotmaida Siahaan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam perjalanan hidup saudara-saudara kami ini. Biarlah berkat-Mu senantiasa mengiringi kehidupan mereka dalam sukacita mereka atas pertambahan usia yang mereka terima. Sehingga hari demi hari berlimpah sukacita, damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Dan perjalanan hidup mereka adalah perjalanan yang selalu beserta dengan Engkau. Kami berdoa untuk pelayanan di GKP Pangalengan dalam situasi kondisi sekarang ini, dalam pelayanan yang harus dialihkan dalam bentuk ibadah online ataupun kebaktian-kebaktian yang harus kami tunda. Biarlah Engkau yang menolong setiap kami agar kami tetap memelihara persekutuan di dalam Engkau bersama dengan saudara-saudara kami dengan metode-metode yang berbeda, dengan cara-cara yang harus kami gumulkan bersama, sehingga persekutuan kami sungguh mendatangkan berkat bagi kehidupan di mana kami berada. Kami mendoakan untuk bangsa dan negara kami. Kami mendoakan untuk pemerintah kami. Kami mendoakan untuk tetangga kami, lingkungan di mana kami berada. Biarlah berkat-Mu senantiasa mengiringi kehidupan bangsa kami ini dalam perjuangan perlawanan melawan pandemi COVID-19 ini. Biarlah Engkau memberikan kesehatan, kekuatan yang terbaik bagi setiap pemimpin kami, agar mereka diberikan hal-hal yang luar biasa untuk menjalani berbagai tantangan yang sedang terjadi. Pergumulan bangsa kami ini adalah pergumulan yang begitu berat, tetapi kami percaya kami dapat melaluinya, karena Engkau yang akan menyertai kami. Bapa di surga, inilah menjadi permohonan kami, doa syafaat kami bawa dan serahkan hanya ke dalam
kasih Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah Engkau mendengar doa kami dan mengabulkannya sejauh yang Kau kehendaki. Inilah Tuhan permohonan kami akhiri dengan bersama-sama menaikkan doa sebagaimana yang Tuhan ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita sambut berkat Tuhan. Kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus dan kuasa Allah di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.